Pernahkah sahabat surga Firdaus mendengar tentang kaum Samud, bangsa yang hidup di tengah kemegahan, namun dihancurkan oleh kesombongan dan keingkaran mereka? Hari ini, mari kita ceritakan kisah Nabi Saleh alaihi salam, Rasul yang diutus untuk membimbing kaum Samud dan membawa mukjizat luar biasa. Siap untuk tercengang dengan kisah Nabi Saleh alaihi salam dan unta betina raksasa. Bayangkan bagaimana rasanya hidup di tengah kemewahan dan kekayaan yang melimpah. Tapi bagaimana jika kekayaan itu membuat kita sombong dan lupa diri? Inilah yang terjadi pada kaum Samud. Mereka menolak ajaran Nabi Saleh alaihi salam dan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini kita sertakan kisah yang sangat menakjubkan. Di antaranya, pertama, kisah menarik tentang Nabi Saleh alaihi salam dan dakwahnya kepada kaum Samud. Kedua, mukjizat luar biasa yang ditunjukkan Nabi Saleh alaihi salam, yaitu unta betina raksasa. Ketiga, hikmah penting di balik kisah Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Samud. Dan jangan skip video ini agar paham dengan alur ceritanya, serta bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Samudian adalah nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab, dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam, yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai suku Ord yang telah habis binasa disapu angin topan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihi salam. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Od telah diwarisi oleh kaum Samud. Tanah-tanah yang subur yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perahan dan lemak yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah, bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Semuanya itu menjadikan mereka hidup tentram, sejahtera, dan bahagia, merasa aman dari segala gangguan alamiah, dan bahwa kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka dan anak keturunan mereka. Kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepadanya mereka berkurban, tempat mereka minta perlindungan dari segala bala dan musibah, dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh, dan apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera. Nabi Saleh alaihi salam berdakwah kepada kaum Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya Nabi di sisinya untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjukan olehnya dengan perantara seorang yang dipilih untuk menjadi utusan Rasulnya. Sunnatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud, yang kepada mereka telah diutuskan Nabi Saleh alaihi salam, seorang yang telah dipilihnya dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang, dan dihormati oleh kaumnya terkenal, tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah tamah dalam pergaulan. Dikenalkan mereka oleh Nabi Saleh alaihi salam kepada Tuhan, yang sepatutnya mereka sembah. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan buah-buahan, keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Esa itulah yang harus mereka sembah dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa
memberi sesuatu kepada mereka, atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Nabi Saleh alaihissalam memperingatkan mereka bahwa ia adalah seorang daripada mereka terjalin antara dirinya dan mereka ikatan keluarga dan darah. Mereka adalah kaumnya dan sanak keluarganya, dan dia adalah seketurunan dan sesuku dengan kaumnya. Ia mengharapkan kebaikan dan kebajikan bagi kaumnya, dan sesekali tidak akan menjerumuskan kaumnya ke dalam hal-hal yang akan membawa kerugian, kesengsaraan, dan kebinasaan bagi kaumnya. Dia menerangkan bahwa dirinya adalah pesuruh dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diajarkan dan didakwahkan kepada kaumnya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dia sampaikan kepada mereka untuk kebaikannya semasa hidup dan sesudah mati di akhirat kelak. Ia mengharapkan kaumnya mempertimbangkan dan memikirkan sungguh-sungguh apa yang ia serukan, anjurkan, dan agar kaumnya segera meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala itu dan percaya beriman kepada Allah yang Maha Esa, seraya bertaubat dan mohon ampun kepadanya atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dekat, Maha mendengar doa mereka dan memberi ampun kepada yang salah bila dimintanya. Terperanjatlah kaum Nabi Saleh alaihissalam mendengar seruan dan dakwahnya, yang bagi mereka merupakan hal yang baru yang tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Maka serentak ditolaklah ajakan Nabi Saleh alaihissalam itu seraya berkata mereka kepadanya, "Wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas, pikiranmu tajam, dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu, kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan menjadi ikutan dan kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset dan kepercayaan kami kepadamu tergelincir hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang engkau serukan kepada kami? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, dan ini sudah menjadi sebagian hidup kami sejak kami dilahirkan, dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sesekali tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak mempercayai omong kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan dan mengikuti jejakmu." Nabi Saleh alaihissalam memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan agar mengikuti ajakannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakan kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menentang Rasul-Nya dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas dan jujur. Sebagai seorang anggota dari keluarga besar dan yang tidak mengharapkan atau menuntut upah atas usahanya itu, ia hanya menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan kepadanya. Hanya Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usahanya, memberi pimpinan dan tuntutan kepada mereka. Sekelompok kecil dari kaum Samud, yang kebanyakannya terdiri dari orang-orang yang kedudukan sosial lemah, menerima dakwah Nabi Saleh alaihissalam dan beriman kepadanya. Sedangkan sebagian yang terbesar, terutamanya yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap berkeras kepala dan menyombongkan diri, menolak ajakan Nabi Saleh alaihissalam dan mengingkari kenabiannya, dan berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami kira bahwa engkau telah kerasukan syaitan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau, sehingga engkau dengan tidak sadar telah mengeluarkan kata-kata, ucapan yang tidak masuk akal, dan mungkin engkau sendiri
tidak memahaminya. Engkau mengakui bahwa engkau telah diutuskan oleh Tuhanmu sebagai nabi dan rasulnya. Apakah kelebihanmu daripada kami semua sehingga engkau dipilih menjadi rasul, padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih pantas untuk menjadi nabi atau rasul daripada engkau? Tujuanmu dengan bercerita omong kosong dan kata-katamu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaummu. Jika engkau merasa bahwa engkau sehat badan dan sehat pikiran, mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang terselubung dalam dakwahmu itu, maka hentikanlah usahamu menyebarkan agama barumu dengan mencerca persembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami lebih dahulu. Nabi Saleh alaihissalam menjawab, "Aku telah berulang-ulang mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun darimu sebagai imbalan atas usahaku dalam memberi tuntunan dan penerangan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau mendambakan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini. Yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan darinya kelak aku harapkan balasan dan ganjaran untuk itu. Dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan menelantarkan tugas dan amanat Tuhan kepadaku. Padahal, kalau aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku, janganlah sesekali kamu harapkan bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya, hanya semata-mata untuk melanjutkan persembahan nenek moyangmu yang batil itu. Siapakah yang akan melindungiku dari murka dan azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya, kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu." Setelah gagal dan berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh alaihi salam, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawahan menengah dalam masyarakat. Mereka menantang Nabi Saleh alaihi salam dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti darinya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya, bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Saleh alaihissalam membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama persembahan dan akan mengikuti Nabi Saleh alaihissalam dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka kaum Samud, berdoalah Nabi Saleh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tentangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu. Ia memohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina, dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdapat di sebuah bukit yang mereka tunjuk. Maka sejurus kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu. Berkatalah Nabi Saleh alaihi salam kepada mereka, "Inilah dia unta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagimu dan bagi ternakmu juga. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini." Kemudian berkeliaranlah unta tersebut di ladang-ladang, memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan, dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah perigi yang diberi nama perigi unta, dan minumlah sepuas hatinya. Dan pada hari-hari
giliran unta Nabi Saleh alaihissalam itu datang minum, tiada seekor binatang lain berani menghampirinya. Hal mana menimbulkan rasa tidak senang pada pemilik-pemilik binatang itu, yang makin hari makin merasakan bahwa adanya unta Nabi Saleh alaihissalam di tengah-tengah mereka itu merupakan gangguan, laksana duri yang melintang di dalam kerongkongan. Dengan berhasilnya Nabi Saleh alaihissalam mendatangkan mukjizat yang mereka tuntut, gagallah para pemuka kaum Samud dalam usahanya untuk menjatuhkan kehormatan dan menghilangkan pengaruh Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan sebaliknya telah menambah tebal kepercayaan para pengikutnya dan menghilangkan banyak keraguan dari kaumnya. Maka dihasutlah oleh pemilik-pemilik ternak yang merasa jengkel dan tidak senang dengan adanya unta Nabi Saleh alaihissalam yang merajalela di ladang dan kebun-kebun mereka, serta ditakuti oleh binatang-binatang peliharaannya. Unta Nabi Saleh alaihissalam dibunuh. Persengkongkolan diadakan oleh orang-orang kaum Samud untuk mengatur rancangan pembunuhan unta Nabi Saleh alaihissalam. Dan selagi orang masih dibayangi oleh rasa takut dari azab yang diancam oleh Nabi Saleh alaihissalam bila untanya diganggu, di samping adanya dorongan keinginan yang kuat untuk melenyapkan binatang itu dari atas muka bumi, muncullah tiba-tiba seorang janda bangsawan yang kaya raya, menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam. Di samping janda itu, ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri cantik-cantik, menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putri-putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Dua macam hadiah yang menggiurkan dari kedua wanita itu. Di samping hasutan para pemuka Samud, mengundang dua orang lelaki bernama Musada bin Muharij dan Gudar bin Salif. Mereka berkemas-kemas akan melakukan pembunuhan untuk meraih hadiah yang dijanjikan di samping sanjungan dan pujian yang akan diterimanya dari para kafir suku Samud bila unta Nabi Saleh alaihissalam telah mati dibunuh. Dengan bantuan 7 orang lelaki, maka bersembunyilah kumpulan itu di suatu tempat di mana biasanya dilalui oleh unta dalam perjalanannya ke Perigi, ke tempat unta minum. Dan begitu unta-unta yang tidak berdosa itu melewatinya, lalu segeralah dipanah betisnya oleh Musada yang disusul oleh Gudar, dengan menikamkan pedangnya di perutnya dengan perasaan merasa hebat dan bangga. Pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota, menyampaikan berita matinya unta Nabi Saleh alaihissalam yang mendapat sambutan sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Berkata mereka kepada Nabi Saleh alaihissalam, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan akan apa yang engkau katakan dulu, akan ancamannya bila unta itu diganggu. Jika engkau betul-betul termasuk orang yang benar dalam kata-katanya." Nabi Saleh alaihissalam menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azabnya atas kamu. Jika kamu mengganggu unta itu, maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah engkau akan tibanya masa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan dan telah kusampaikan kepada kamu. Kamu telah menantang Allah subhanahu wa ta'ala dan terimalah kelak akibat tantanganmu kepadanya. Janji Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalang." Ada kemungkinan menurut sementara ahli tafsir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Nabi Saleh alaihissalam memberi waktu 3 hari itu untuk memberi kesempatan. Kalau mereka sadar akan dosanya dan bertaubat, minta ampun, serta beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam, kepada risalahnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tempo 3 hari itu bahkan menjadi bahan ejekan kepada Nabi Saleh alaihissalam yang ditantangnya untuk mempercepat datangnya azab itu. Dan tidak usah ditangguhkan 3 hari lagi turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan. Nabi Saleh alaihissalam memberitahu kaumnya bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama, bila mereka terbangun dari tidurnya, akan menemui wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah pada hari kedua, dan menjadi hitam pada hari ketiga,
Dan pada hari keempat, turunlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya, kelompok 9 orang tersebut, kelompok si pembunuh unta, merencanakan pembunuhan kepada Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum mendahului tibanya azab yang diancamkan itu, mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang-orang masih tidur nyenyak untuk menghindari tuntutan oleh keluarga Nabi Saleh alaihi salam. Jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya, rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali ke-9 orang itu sendiri. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Saleh alaihi salam bagi melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap gulita dan sunyi senyap, tanpa mereka sadari berjatuhan di atas kepala mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya, dan seketika menewaskan mereka di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi Rasul-Nya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. Di suatu hari, sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkatlah Nabi Saleh alaihi salam bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hijr dan penghuninya. Kisah Nabi Saleh alaihi salam dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Samud juga tertulis dalam Al-Quran, bahwa Nabi Saleh alaihi salam memberi 3 hari untuk datangnya azab. Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa 3 hari tersebut adalah kesempatan terakhir bagi kaum Samud untuk bertaubat atas perbuatan buruk mereka dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Namun mereka justru mencemuh Nabi Saleh alaihi salam untuk tidak menunda azab yang telah dijanjikan. Mereka pun bersukaria dan mengadakan pesta. Diriwayatkan, hari pertama sebelum datangnya azab, wajah kaum Samud yang ingkar berubah warna menjadi warna kuning. Di hari kedua berubah warna menjadi warna merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka berubah warna menjadi warna hitam. Kemudian, di hari keempat azab yang telah dijanjikan pun datang. Terdengar suara keras dari langit, dan setelah itu, terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membuat kaum Samud yang ingkar meninggal dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Hud, ayat 67-68. Suara yang menggelegar juga menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Negeri itu tampak tanpa bekas sama sekali, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di sana. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud telah mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah bahwa kaum Samud telah binasa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 78. Maka gempa dahsyat menimpa mereka, sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam reruntuhan tempat tinggal mereka. Nabi Saleh alaihi salam dan para pengikutnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Hud ayat 66 yang berbunyi, ketika keputusan kami datang, kami menyelamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya berkat rahmat dari kami, serta kami menyelamatkannya juga dari kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Kuasa, lagi Maha Perkasa. Pelajaran dan hikmah yang menonjol yang dapat dipetik dari kisah Nabi Saleh alaihi salam ini ialah bahwa dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil kaumnya dapat berakibat negatif yang membinasakan masyarakat itu seluruhnya. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur, dan bahkan tersapu bersih dari atas bumi karena dosa dan pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang pembunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Disinilah letaknya hikmah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi fardu kifayah itu, setidak-tidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan kita, kita telah membebaskan diri dari dosa menyetujui atau merestui perbuatan mungkar itu. Bersikap pasif, acuh tak acuh terhadap maksiat dan kemungkaran yang berlaku di depan mata dapat diartikan sebagai persetujuan dan penyekutuan
terhadap perbuatan mungkar itu. Demikianlah kisah Nabi Saleh alaihissalam ini. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.